Saudara dan saudariku yang diberkati Tuhan, selamat datang dalam hari novena Kanak-Kanak Yesus yang ke-8. Akhirnya sudah 8 hari kita bernovena bersama dan besok adalah hari novena kita yang terakhir. Saya mengundangmu untuk malam hari ini menuliskan berkat demi berkat yang sudah engkau terima. Barangkali ada satu dua sahabat di sini yang mengikuti novena ini, yang doa permohonannya sudah dikabulkan. Puji Tuhan ya, kalau sudah dikabulkan. Kalau belum dikabulkan bagaimana? Nah, itu bahasan kita malam hari ini. Apakah berkat itu selalu berarti bahwa doa kita dikabulkan? Apakah berkat selalu berarti ketiadaan penderitaan? Nah, mari kita akan memakai kacamata baru untuk memandang apa itu berkat Tuhan. Maka kita cek ombak dulu, Anda berasal dari mana, tuliskan asal Anda, nama Anda mungkin kalau Anda nyaman, dan juga tuliskan kesaksian kalau doa Anda sudah dikabulkan di kolom komentar ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, nggak apa-apa, selamat bergabung. Sambil mendengarkan, nanti Anda bisa mengulangi sendiri novena Kanak-Kanak Yesus mulai hari pertama lewat siaran tunda. Tidak apa-apa. Semuanya boleh, asal genap 9 hari ya. Tuntutan minimalnya. Minimal genap 9 hari, supaya batin kita dilatih untuk pasrah pada Kanak-Kanak Yesus. Nah, link intensi masih bisa diisi sampai besok. Besok link intensi akan kami tutup ya. Jadi link intensi ada di bagian bawah deskripsi video ini dan juga doa di hari ke-8 juga ada di kolom deskripsi yang Romo tulis. Dan kalau Anda ingin menitipkan kasih Natal Anda untuk kongregasi Romo, nomor rekeningnya ada di bawah ya, untuk kongregasi Imam-Imam Hati Kudus Yesus. Terima kasih banyak sudah bergabung. Ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, ada banyak sekali. Dan juga tidak kalah itu dari Pulau Jawa, dari luar negeri juga hadir. Terima kasih. Ribuan orang berdoa bersama Romo dalam novena kepada kanak-kanak Yesus. Sekali lagi terima kasih, saya sangat diteguhkan. Ada sekitar 1.400 ya, kalau tidak salah tadi kami mendoakan. Sebentar, admin tadi baru saja merekap. Monsinyur Yogi 1.476 intensi yang sudah didoakan oleh Romo Yohanes SCY yang saat ini masih asistensi di Papua, dan juga saya yang saat ini akan asistensi Natal di Jambi, tepatnya di Paroki Simpang Rambutan. Saya berharap namanya Simpang Durian. Untuk Anda dari Paroki Simpang Rambutan, nanti akan berjumpa dengan Romo 2 hari lagi ya, pada tanggal 24, 25, 26 Desember. Kita akan rayakan Natal di pedalaman. Doakan ya supaya sehat semua. Yuk, siapkan batinmu untuk semua hal yang kurang berkenan pada Tuhan, kekhawatiran, kecemasan. Tinggalkan sejenak lah. Untuk pikiran-pikiran yang berlari ke sana kemari, katakan cukup. Aku ingin hadir saat ini di depan Allah. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan. Sadari benar-benar, dalam tanda ini kita dibaptis, ditebus, diselamatkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena kepada kanak-kanak Yesus hari yang ke-8. Di dalam dadamu, oh kanak-kanak Yesus yang penuh kasih, berdenyutlah hati yang membara dengan cinta dan dipenuhi dengan kelembutan yang tak terbatas, yang telah menggerakkan engkau untuk mencurahkan seluruh dirimu, hingga memberikan nyawamu untuk semua dan setiap orang.
Curahkanlah kasih-Mu kepadaku dan bantulah aku untuk selalu hidup sesuai dengan kasih-Mu. Karena kasih hanya dapat dijawab dengan kasih pula. Kita doakan bersama, Bapa kami salam Maria dan kemuliaan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pada keilahianmu, o kanak-kanak tersuci, aku mempersembahkan kepadaku permintaanku ini. Haturkanlah ujub intensi doa Anda saat ini dengan iman percaya. Dengan iman percaya, dengan kerendahan hati Anda minta rahmat kepada kanak-kanak tersuci. Jika sesuai dengan kehendak-Mu dan demi kebaikanku yang kekal abadi, kabulkanlah. Dalam belas kasih-Mu yang tak terbatas, jangan memperhitungkan dosa-dosaku, tetapi perhatikanlah imanku yang menyatu dengan iman seluruh gereja. Ya Bapa, yang di dalam wajah manusiawi Putramu Engkau menunjukkan betapa dekat dan setianya Engkau kepada kami, berilah kami mata yang baru dan hati yang baru, agar kami tahu bagaimana mengenali Yesus dan menyambutnya di dalam hati setiap saudara kami. Dialah yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Bapa yang Maha Rahim, aku memberkati anak-anak-Mu yang malam hari ini berkumpul dalam nama Yesus. Semoga mereka yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Sakit-sakitnya diangkat, diringankan. Supaya kemuliaan nama Yesus memancar lewat kesembuhan jiwa dan raga saudara-saudari kami yang memohon rahmat ini. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang dikuasai roh-roh kegelapan, roh-roh kenajisan, roh-roh perdukunan. Patahkan dan singkirkanlah kuasa roh-roh jahat ini dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang diikat oleh hawa nafsu duniawi, yang diikat oleh kelekatan-kelekatan luka di masa lampau. Pulihkanlah ya Tuhan. Pulihkanlah ya Tuhan. Semoga ada roh pengampunan bagi mereka yang diikat luka-luka batin. Untuk semua saudara yang altar finansialnya sedang diremukkan, kami mohon Tuhan, hadirlah bagi saudara-saudari kami ini. Pulihkan altar finansial mereka supaya hidup mereka boleh jadi berkat, keluarga mereka boleh bertumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk saudara kami yang saat ini bergumul dengan ketakutan akan masa depan, oleh pekerjaan yang belum tuntas, oleh tugas yang belum selesai, oleh pergumulan-pergumulan hidup yang terlalu berat, Tuhan berbelas kasihlah untuk saudara-saudari kami. Apabila mereka diikat oleh omongan-omongan negatif dari orang-orang yang mengasihi mereka, Tuhan, biarlah Kau buka mata hati orang-orang yang sayang pada mereka, supaya mereka belajar menerima dan tidak hanya menuntut.
Untuk yang merindukan jodoh, bermurah hatilah ya Tuhan. Untuk yang terpanggil menjadi imam biarawan-biarawati, jagalah panggilan mereka. Oh kanak-kanak tersuci, hadirlah juga berkat-Mu bagi orang tua Kristiani yang saat ini bergumul dengan banyak hal. Semoga tanpa rasa gentar mereka mencintai anak-anak, tanpa memaksa menuntut anak-anak, mereka benar-benar bisa mengasihi anak-anak mereka dengan tulus. Kami juga berdoa bagi suami istri yang merindukan keturunan. Berbelas kasihlah ya kanak-kanak Yesus. Hadirlah dalam keluarga ini dalam rupa bayi mungil yang boleh tumbuh menjadi anak yang sehat dan baik. Bagi mereka yang saat ini masih bergumul dengan urusan-urusan yang tidak bisa kami sebutkan saat ini, semoga kanak-kanak tersuci mereka semua diberi hati yang sederhana, agar mereka dengan cara-cara yang sederhana menuntaskan masalah-masalah yang rumit, yang pelik, yang susah dicari jalan keluarnya. Tidak ada yang mustahil bagimu ya kanak-kanak Yesus. Ku persembahkan kanak-kanak Yesus, jiwa kami semua. Ajar kami untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati, berjalan bersama Engkau. Kami haturkan doa ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya sudah doa bareng Romo ya, luar biasa. Aduh, saya merasa ini privilege ini, tidak terasa sudah hari ke-9 kita berjumpa. Oh, ke-8, ding, ke-8 kita berjumpa. Dan malam hari ini saya lebih lagi bersyukur karena sekembali dari Batam tadi, menyelesaikan pelayanan di kota Batam, saya boleh mengunjungi rumah mama tepat di hari ibu. Mama saya lagi diam-diam di belakang itu. Ya lagi batuk-batuk tadi. Mami udah mendingan ya? Mau say hi nggak, Mami? Mami saya malu-malu. Ini lagi membenarkan kancing jubah saya yang error. Ini hari yang istimewa bagi saya karena bernovena ditemani oleh mama. Saya sedang cuti, tapi di tengah cuti saya menyempatkan diri untuk pelayanan nanti mulai tanggal 24, 25, 26 di eh, Provinsi Jambi, di Paroki Santa Lidwina, Simpang Simpang apa tadi? Durian, Simpang Rambutan. Hei teman-teman, malam hari ini Romo mau kasih 3 hal saja untuk bahan permenungan kita. Temanya adalah yuk tetap jadi berkat bagi orang lain. Teman-teman, hidup ini sejatinya terlalu indah untuk disia-siakan. Mengapa? Karena kita ada untuk orang lain loh, bukan hanya untuk diri sendiri. Kita itu selalu ada untuk orang lain. Maka hidupmu harusnya memberkati orang lain. Pertama-tama eksistensi kita ada bagi sesama yang lain. Coba lihat misalnya dalam kitab Kejadian yang bagian awal-awal penciptaan, Allah memberikan berkat kepada manusia, ya kan? Berkat kepada manusia supaya bertumbuh, berkembang, beranak cucu, menjadi penjaga dari alam semesta yang dijadikan oleh Allah itu berkat loh. Sejak awal kita diciptakan sudah ada rumus berkat. Berkat atau birkat bahasa Ibraninya itu dekat sekali dengan kata dasar dalam bahasa Ibrani itu barak. Birkat kata dasarnya barak yang artinya apa? Yang artinya berlutut. Nah, ini siapa yang baru tahu ini. Jadi barak atau berkat itu memberkati itu artinya berlutut. Kenapa? Karena ini hubungan dengan kitab Kejadian yang awal-awal manusia menerima berkat itu dalam posisi berlutut untuk mengakui
Sang pemberi berkat, yaitu Allah sendiri. Jadi lihat ya, dari awal penciptaannya manusia sudah diberi berkat, sehingga berkat ini adalah sesuatu yang intrinsik ada di dalam diri manusia. Wah, ini luar biasa ya. Sehingga kata berlutut itu sendiri dijadikan akar kata berkat dalam bahasa Ibrani untuk mengakui bahwa kita ada karena pencipta kita, Allah yang Maha Rahim, dan kita ada untuk mendapatkan kuasa dari Sang Pencipta. Kuasa untuk apa? Memberkati orang lain. Kalau dilihat nanti dalam kitab Perjanjian Lama, berkat itu biasanya menjadi ucapan yang mengiringi pemberian karunia-karunia, seperti karunia kehidupan. Tuhan memberkati kita dengan karunia kehidupan ketika kita diciptakan. Lalu karunia untuk mendapatkan keturunan, karunia untuk mendapatkan kesejahteraan. Ya toh? Kita pasti masih ingat ya, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, sebanyak pasir di tepi pantai. Dan juga berkat itu berkaitan dengan damai, dengan shalom. Nah, ini elemen-elemen berkat yang seringkali kita lupakan. Mengapa elemen berkat ini seringkali kita lupakan? Karena kita mengandalkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa bahwa semua yang kita dapatkan itu adalah hasil keringat sendiri, adalah hasil usaha sendiri. Aku loh hebat, aku loh pintar, aku loh pandai, aku loh berbakat, aku loh berani ambil resiko, aku loh, aku. Padahal berkat, ide dalam kitab suci, berkat itu tidak datang pertama-tama dari dirimu sendiri, tapi datang dari Allah sendiri. Itu sebabnya berkat itu kata dasarnya apa tadi? Ayo, kata dasar dalam bahasa Ibrani, barak artinya berlutut. Nah, ini menarik ini. Dan selalu dalam lanskap perjanjian. Jadi kalau dalam kitab perjanjian, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, rumus berkat itu berkaitan dengan perjanjian. Kalau dalam perjanjian lama, Shema Israel, dengarlah Israel, aku akan menjadi Allahmu, engkau akan menjadi umatku. Maka rumus berkat itu terikat dalam relasi personal antara Israel dengan Allah, terikat secara personal antara Yesus dengan para muridnya dalam perjanjian baru. Jadi apa yang mau katakan, berkat itu selalu sifatnya relasional. Nggak pernah untuk dirimu sendiri atau datang dari dirimu saja. Selalu datang dari Tuhan Allah dalam bentuk perjanjian. Nah, dalam perjanjian baru, ketika bahasa Yunani banyak dipakai oleh para penulis Injil, kata yang dipakai adalah eulogeo. Eulogeo. Eulogeo ini apa? Bahasa bahasa Inggrisnya to speak well. Omong baik atau mengakukan yang baik. Maka kalau orang meninggal itu ada eulogi. Eulogi itu kenangan-kenangan yang baik yang kita ceritakan kepada almarhum yang meninggal. Oh dulu si dia ini begini dan begitu. Artinya apa? Kita menceritakan hal-hal baik. Jadi berkat itu dalam rumusan Yunani adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang indah. Loh, ini sekali lagi melengkapi pengertian berlutut dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru artinya itu berkat itu kata-kata yang baik, kata-kata yang bernas. Aduh, ini bagus banget ini. Bagus sekali ini. Bagus sekali ini. Kita jadi sadar kalau kita belajar etimologi seperti ini, kita belajar akar-akar kata, kita jadi sadar bahwa ternyata berkat itu konkret. Berkat itu tidak hanya berpikir baik, berkeinginan baik, tapi juga harus berbicara baik. Di tengah dunia yang makin mengagungkan ribuan kata-kata, apakah kata-katamu sudah baik? Apakah engkau sudah bisa berbicara baik tentang orang lain? Apakah engkau membiarkan orang lain itu berbicara baik tentang dirimu? Apakah engkau memberi kesempatan kepada yang lain untuk memberi kesaksian yang baik tentang hidupmu? Ini mari kita pikirkan ini teman-teman, mari kita pikirkan ini. Mari kita pikirkan ini.
Ayo, ayo, ayo. Siapa yang tersentuh dengan pemikiran-pemikiran yang luar biasa dari kata berkat ini? Maka saya rasa kalau kita mau jadi berkat, setidaknya dua elemen pertama tadi harus ada ya. Satu kesadaran bahwa saya mendapatkan berkat karena Allah sendiri memberi jalan yang baik untukku, sehingga Allah yang sama dengan berkatnya memampukan aku memberkati orang lain dengan mulai berkata-kata baik tentang orang lain. Nah, dua elemen ini harus mulai kita sadari sama-sama. Sejauh apa kita apa memberkati orang dengan kata-kata baik. Nah, kalau kita bicara dimensi berkat, di kitab suci itu berkat itu berkaitan dengan eh, tentu saja dalam kitab perjanjian lama berkat dikaitkan dengan misalnya kemakmuran material. Jadi domba yang banyak itu berkat dari Tuhan. Anak yang banyak itu berkat dari Tuhan. Jadi kalau kita kembali ke perjanjian lama, kita bicara tentang possession, tentang kepemilikan dengan jumlah yang banyak itu adalah tanda berkat dari Tuhan. Makanya orang-orang seperti misalnya mamanya Simpson waktu dia masih mandul dan tidak bisa mengandung, dibilang ini orang yang dikutuk oleh Tuhan. Orang-orang mandul dianggap tidak bisa memiliki berkat yang berkaitan dengan jumlah. Itu kan menurut perjanjian lama. Juga kalau kita lihat janji dalam perjanjian lama itu selalu berkaitan dengan kuantitas pertama-tama. Maka coba kita lihat apakah kita masih mendasarkan diri pada pemikiran-pemikiran itu ya. Kalau iya, berarti jangan-jangan kita hanya berdiam di perjanjian lama dan nggak mau move on di perjanjian baru. Perjanjian baru itu, berkat itu dianggap lebih besar, bukan hanya soal kuantitas, bukan saja soal jumlah, soal soal material prosperity, tapi juga berkat itu dihubungkan dengan kekayaan spiritual dalam Yesus Kristus. Penebusan, kesucian, karunia-karunia Roh Kudus, hidup yang kekal. Engkau bisa melihat pergeseran ya dari perjanjian lama yang begitu materialistik ke perjanjian baru ketika Yesus banyak bicara tentang janji-janjinya untuk mengirim Roh Kudus, untuk memberi hidup kekal. Aku ingin agar semua orang hidup dan hidup dalam kelimpahan, kelimpahan hidup kekal. Bagi saya inilah cara Tuhan untuk menggenapi janji dalam perjanjian lama di era perjanjian baru. Orang tidak hanya dilengkapi dengan berkat material, tapi orang juga dilengkapi dengan berkat spiritual. Maka mari kita menjadi seimbang. Tidak hanya jatuh pada godaan untuk menjadi kaya secara material. Kalau kita meletakkan diri kita hanya pada apa yang material, nanti kalau kita menderita, kita dianggap tidak diberkati. Kalau kita merasakan kesusahan hidup, kita merasa Tuhan tidak memberkati saya gitu. Padahal dalam misteri salib kita bisa melihat toh bahwa ternyata Tuhan menggunakan penderitaan untuk membawa berkat penebusan. Maka sekali lagi ukurannya bukan material. Jadi kalau setelah novena ini Anda belum disembuhkan, Anda belum mendapat jalan keluar, Anda belum mendapat jalan yang terang, keep praying. Tetaplah berdoa dengan rendah hati karena novena bukan untuk nyogok Tuhan. Novena itu adalah latihan spiritual, latihan disiplin rohani supaya kita terbuka pada kehendak Allah, supaya kita jadi orang yang gak gampang mengasihani diri sendiri. Karena penderitaan artinya harus saya terima sebagai latihan untuk tetap setia mencintai, menjadi berkat bagi orang lain. Itu saja renungan dari Romo. Terima kasih sudah menemani Romo. Dan kita jumpa besok malam pukul 10. Saya Romo Koko memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin. Tuhan sayang padamu. Ciao. Bye semua, terima kasih. Bagikan video ini ya, bagikan video ini untuk yang lain. Terima kasih, Tuhan sayang padamu. Nanti yang bisa summary untuk isi hari novena ke-8 ini, boleh tag Romo di Instagram ya, Romo Koko. Jangan lupa subscribe semuanya. Bye.